Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya sayangi, kali ini kita akan mempelajari tentang menghindari perkelahian antar pelajar bersama saya, Devinaya Presensi 12 kelas 11 ULP 2. Sebelumnya, di sini ada yang pernah berkelahi, berantem sama temennya, atau ejek-ejekan? Hayo ngaku, saya juga pernah, tapi itu dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Agama mengajarkan manusia tidak hanya cara beribadah secara ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga mengajarkan agar manusia selalu menjaga hubungan baik dengan sesama. Keseimbangan dalam beribadah nampaknya masih sulit dilakukan oleh sebagian para remaja yang seringkali memiliki pola emosi yang mudah marah, cenderung meledak, serta sulit mengendalikan perasaannya. Beberapa kenakalan remaja yang sering terjadi seperti perkelahian antar pelajar atau tawuran tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Akan kita bahas, tapi sebelumnya simak dulu ini. Perkelahian antar pelajar merupakan bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu dengan individu lain maupun kelompok pelajar dengan kelompok pelajar yang lain, yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan melukai, membuat tidak berdaya, atau bahkan menghancurkan. Tindakan ini biasanya disebabkan karena saling ejek, saling senggol-senggolan, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Walazina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqadih tamalu buhtanan wa ismam mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat tersebut memiliki pesan bahwa kita tidak diperbolehkan atau sangat dilarang untuk menyakiti orang lain tanpa alasan apapun bentuknya. Tidak harus dengan kekerasan fisik, kekerasan verbal seperti memfitnah, menghina, atau mencaci tidak diperbolehkan. Kalimat menyakiti hanya diperbolehkan dalam konteks yang diatur oleh syariat, yakni untuk pencuri, pembunuh, dan tindak pidana lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam adalah orang yang orang Muslim lain selamat atas perilaku buruk lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apa saja sih faktor perkelahian antar pelajar? Faktor perkelahian antar pelajar ada dua, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu yang pertama adalah mengalami krisis identitas. Apa itu krisis identitas? Yaitu ketidakmampuan pelajar atau remaja untuk mencari jati diri atau identitas diri, sehingga mereka cenderung mengikuti atau hanya ikut-ikutan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, ada memiliki kontrol diri yang lemah. Kebanyakan remaja masih labil dan susah dalam pengendalian diri mereka, sehingga mereka cenderung nyaman di zona aman mereka. Yang ketiga, tidak mampu menyesuaikan diri. Ya karena tadi nyaman di zona aman, jadi mereka susah untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan baru. Faktor eksternal bisa dari lingkungan keluarga, sekolah yang kurang mendukung, atau lingkungan teman sebaya yang terkadang mereka salah memilih teman. Ada faktor lain
di luar faktor internal dan eksternal, yaitu karena dicap sebagai pelajar nakal, lingkungan yang tidak memperhatikan, kemauan berdasarkan pertimbangan sendiri, lalu salah pilih pergaulan dan sebagainya. Lalu kalau seperti itu bagaimana cara menanganinya? Ada yang tahu? Nah, yang pertama kita harus melakukan pendekatan persuasif dengan remaja dengan cara mengenali, mendengarkan, dan membantu permasalahannya jika bisa. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada orang tua. Yang ketiga, melakukan pendekatan melalui jejaring teman sebaya. Yang keempat, pendekatan kepercayaan pada pelajar bahwa mereka dibantu oleh sekolah untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, pendekatan rasa aman agar pelajar merasa bahwa mereka dilindungi atau dijaga privasinya. Lalu untuk yang belum terlanjur nih, insya Allah enggak terjerumus ya. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama adalah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi, kita sebagai manusia harus saling menghargai sebagai rasa syukur dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya. Yang kedua, berusaha mencari tempat cerita seperti guru atau BK, atau kalau bisa sama orang tua kalian. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan yang membangun potensi dan minat bakat diri. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang bersifat membina rohani. Yang kelima, menghargai karakteristik dan keunikan sesama. Yang keenam, memperbanyak silaturahmi. Dan yang terakhir nih, tadi udah ada faktor perkelahian antar pelajar, cara menanganinya, sampai cara menghindarinya. Lalu manfaat dan hikmah menghindari perkelahian antar pelajar apa sih? Oke, ini manfaatnya. Kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab selalu menjaga hubungan baik dan tidak melakukan perbuatan zolim. Menjaga diri dari larangan agama yaitu menyakiti orang lain. Lalu hidup kita menjadi tenang, aman, dan nyaman. Karena kan nggak berkelahi. Selanjutnya, kesempatan untuk mengembangkan diri dan mendapat teman lebih besar, terhindar dari perpecahan dan tentunya lebih terarah dalam menggapai cita-cita. Akhir kata, sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan saya. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus saya pribadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim wa akhiru da'wana anil alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih andai anak ku bersuara